Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, shadaqallahu rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku, sahabatku, teman-teman yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana puasa hari ini? Tentunya mudah-mudahan ya puasa hari ini sampai nanti akhir Ramadan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan gitu ya. Dan mudah-mudahan semoga amal-amal ibadah kita dari Ramadan hari ini sampai Ramadan terakhir sampai Ramadan terakhir gitu ya, diberikan kelancaran sehingga kita mendapatkan nanti sesuai ayat adalah la'alakum tattaqun gitu kan, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Saudaraku, teman-temanku yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah SWT, pada edisi Ramadan kali ini saya akan berbicara tentang hadis ya, tentang hadis di mana ada satu hadis yang memang cocok untuk Ramadan kali ini, hadis arba'in, hadis yang ke-15 kalau tidak salah, yang berbunyi min husnil islami mar'i tarkihi ma la ya'nihi. Bahwasanya di antara ciri kebaikan seorang muslim adalah ia memanfaatkan waktunya agar bermanfaat ya, gitu kan. Memanfaatkan waktunya agar tidak sia-sia. Nah, khususnya di Ramadan kali ini kita sering mungkin bertebaran mendengar hadis bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Banyak yang menjadikan hadis ini adalah sebagai acuan utama gitu, acuan utama agar dalam berpuasa itu bermalas-malasan gitu ya, khususnya tidur gitu ya, karena dalam sebuah hadisnya dikatakan tidurnya adalah ibadah gitu kan ya. Nah, melihat konteks hadis ini gitu kan, ada ulama berpendapat bahwasanya hadis ini adalah hadis dhaif gitu ya, hadis dhaif yang dimana ada salah satu periwayatnya perawinya lemah gitu ya, gitu kan ya. Ataupun kita ngambil hadis ini adalah hadis hasan, contohnya ketika misalnya memang itu hadisnya benar hasan, karena tidak ada yang mengatakan bahwasanya level hadis ini adalah sahih. Yang paling baik adalah hasan gitu ya. Contoh ketika kita mengatakan hadis ini hasan gitu ya, dengan tidurnya saja orang yang berpuasanya itu ibadah, apalagi bergeraknya gitu ya, sudah pasti itu lebih ibadah gitu kan ya. Nah, teman-teman yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam Ramadan kali ini hendaknya kita selaku seorang muslim hendaknya terus melakukan kebaikan-kebaikan ya, terus melakukan kegiatan hal yang bermanfaat gitu ya. Bahkan dalam Ramadan ini segala amalan dilipat gandakan gitu ya, gitu kan. Kita melakukan yang tadinya pahalanya hanya 10, ini 10 kali lipat gitu ya. Ketika kita mungkin baca Quran di bulan-bulan biasanya hanya mendapatkan pahala yang biasa, tapi ketika di Ramadan dilipat gandakan juga gitu kan ya. Nah, ya, begitupun sama gitu ya, ada yang mengatakan bahwasanya pahala dilipat gandakan dan dosa pun sama dilipat gandakannya. Maka dari ini gitu ya, di Ramadan kali ini
Ayo sama-sama, saya khususnya diri saya mengajak untuk terus melakukan kebaikan. Bagaimana caranya agar dari bangun tidur kita sampai tidur kita kembali terus dalam sebuah kebaikan-kebaikan gitu ya, gitu kan. Bahkan seorang muslim yang baik itu dia merencanakan schedule jadwalnya gitu ya. Mumpung hari ini di awal-awal Ramadan, kita jadwalkan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita akan melakukan kebaikan-kebaikan apa saja, kita akan melakukan target-target kebaikan apa saja. Contoh, di Ramadan kemarin kita tidak hatam salat tarawih, kita tidak hatam salat duhanya, kita tidak hatam baca Qur'annya. Nah, di Ramadan kali ini bisa kita targetkan dengan contohnya minimal hatam baca doa, hatam baca Quran, hatam sholat duhanya, hatam tarawihnya, itu kan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi gitu ya. Barang siapa berpuasa Ramadan gitu ya dengan sungguh-sungguh gitu ya, gitu kan ya, dan dengan penuh keimanan ya, Allah akan mengampuni gitu ya, gitu kan ya, dosa-dosanya, Masya Allah gitu kan ya. Nah, dalam hadis arba'in, dalam hadis arba'in kali ini di sini mengajak khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya kepada untuk yang mendengarkan, dalam hadis arba'in kali ini adalah bagaimana caranya kita tadi ya gitu ya, untuk terus senantiasa melakukan kebaikan gitu ya, gitu kan, dalam Ramadan kali ini. Bahkan agenda-agenda gitu ya, seperti agenda yang memang misalnya sudah terbiasa di bulan Ramadan seperti ngabuburit gitu ya, dan hal yang lain sebagainya gitu ya, ketika kegiatan ngabuburit dan hal yang lain sebagainya itu kurang bermanfaat, nah hendaknya kita hindari ya, marilah kita lebih untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, hal yang lainnya. Contoh, ketika teman-teman, saudara-saudara semuanya biasa dalam setiap harinya itu ngabuburit dalam Ramadan gitu, entah itu mencari takjil atau sekedar melepas penat, mungkin sudah bekerja sebelumnya, atau sekedar bosan atau apapun itu, bisa dari sore sampai ketika maghrib kita alihkan ngabuburit kita menjadi ngabuburit yang berfaedah. Contohnya ketika dari sesudah asar sampai ketika maghrib bisa kita dengan membaca Al-Quran, menghafal gitu ya, tadabbur Quran gitu ya, atau bisa dengan mendengarkan ceramah-ceramah kajian Ramadan dan hal yang lain sebagainya. Nah, mungkin itu ya pada kesempatan yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.